Untuk tipe dari DDoS itu dibagi menjadi tiga ya. Kalau menurut gambar ini yaitu volume based attack, protocol attack, dan application layer attack. Kalau volume based attack ini menyerang di layer 3 dan layer 4 ya. Layer 3, layer 4 itu biasanya di sisi network atau di sisi jaringan. Protokol attack juga di sisi layer 3 dan layer 4, sedangkan yang application layer attack ini di sisi layer 7 dari di sisi aplikasinya. Nah, kalau volume based attack ini tekniknya pada umumnya dia mengirimkan bandwidth ke server yang ditarget dalam jumlah besar atau masif. Biasanya jumlah bandwidthnya tidak Mbps, cuma yang sering itu Gbps atau terabyte, TBPS ya. Terus yang protokol attack ini memanfaatkan kelemahan protokol pada sebuah network. Ya biasanya yang sering digunakan, teknik yang digunakan yaitu menyerang port UDP, port NTP, port ICMP, dan seterusnya. Yang ketiga ini application layer attack ya. Jadi ini sudah menyasar ke layer 7, bukan layer 3 atau layer 4. Jadi ini ap- di sisi aplikasi menggunakan biasanya itu metodenya dia HTTP GET atau HTTP POST atau istilahnya ya query pada orang kita akses website normal kan kalau di web server kan kelihatan dia itu kalau akses GET ya kayak istilahnya kayak akses normal dari manusia ya. Cuman ini kan kalau di DOS ini kan dia berperilaku sebagai manusia itu ya dari botnya tadi yang digunakan. Oke, kita detailnya volume based attack yaitu tujuannya yaitu bandwidth di sisi server target itu istilahnya terganggu atau habis ya. Saturated bandwidth of attack target. Metodenya flood with massive amount of traffic. Biasanya membanjiri traffic dengan jumlah yang besar. Ini dalam artian bandwidth yang dikirimkan. Teknik pada umumnya yaitu UDP flood. UDP flood itu bisa meliputi port port 443, bisa port port 53 DNS. Kalau ICMP ini port port dari ping ya, port dari ping yang digunakan. Terus yang amplification attack itu berupa DNS atau NTP amplification. DNS ini menyerang port 53 dan NTP ini menyerang port 123 defaultnya ya. Ukurannya dalam bentuk bit per second kalau volume based attack. Untuk dampaknya yaitu network bandwidth exhaustion. Jadi bandwidth dari sebuah jaringan pada sebuah server itu menjadi terganggu karena ya ada traffic yang masuk banyak kan sehingga koneksi atau bandwidth normalnya itu menjadi putus karena yaitu tadi tertutup sama serangan tadi. Yang kedua protokol attack. Protokol attack tadi kita sudah jelaskan bahwa dia memanfaatkan kelemahan protokol pada sebuah jaringan network.
Ini tujuannya untuk menghabiskan resource server, ya bisa berupa memori, CPU, dan bisa mengirimkan request yang tidak lengkap atau intermediate communication equipment. Untuk teknik pada umumnya yaitu menggunakan biasanya ya synfloat ya. Synfloat terus fragment packet attack, ping of death, dan smooth DDoS. Yang sering itu biasanya yang synfloat sama fragment paket ini. Synfloat itu istilahnya kayak kita akses website di browser. Kalau klien ke server itu kan SYN ya. Terus server ke klien SYN, terus ACK ya. Istilahnya udah selesai requestnya ACK itu. Lah kalau Synfloat ini ada satu satu fase di mana SYN ACK-nya itu tidak lengkap. Jadi di sisi server targetnya itu istilahnya pending, tetap terbuka, menunggu ACK dari sebuah server itu tadi. Jadi posisi tadi menumpuk toh, menumpuk masuk disimpan dalam memori. Memori dalam CPU tersebut kan lama-kelamaan habis karena apa? Menerima request yang tidak lengkap tadi karena pending belum ACK kan. Memori dalam server tadi habis, otomatis yang menyebabkan OOM biasanya. OOM pada server. OOM pada server otomatis CPU juga ikut ikut naik. Terus yang kedua fragmented paket ini prinsipnya sama, prinsip kerjanya ya sama seperti Synfloat. Kalau Synfloat tadi kan itu ya koneksi setengah terbuka. Kalau fragment paket ini dia mengirimkan paket kecil-kecil ke server target. Nah, di sisi server target ini dia harus mengumpulkan potongan fragmen yang kecil-kecil tadi menjadi satu. Lah, itu kan kalau dalam jumlah jutaan kan pasti bakal lama ya dan bakal menghabiskan resource besar di sisi server. Nah, itu yang membuat biasanya itu website kita tidak bisa diakses. Terus yang ketiga ini biasa pada umumnya ya ping of death. Ya, dia mengirimkan ping dalam jumlah jutaan. Smurf DDoS ini ya istilahnya sama kayak Synfloat sebenarnya. Untuk measurement ukurannya yaitu PPS ya, paket per second. Impact-nya yaitu di sisi server, firewall, dan load balancer yaitu tadi berkaitan dengan resource memori CPU ya. Terus yang ketiga ini mengarah ke layer 7, application layer attack. Tujuannya ini overload application atau database. Jadi membuat aplikasi atau database itu overload. Dia metodenya mengirimkan HTTPT get, post, put, seperti kayak query kita biasanya saat akses di website itu. Kalau di di, di konsol kan bisa dilihat kan. Kalau kita akses get, kalau kita memasukkan data post, lah dia menggunakan itu dalam jumlah banyak. Untuk measurementnya yaitu request per second. Jadi kalau aplikasi Laratek ini biasanya bisa dicek dari sisi log web servernya ya. Misal log web servernya kayak ada request random string atau yang agak aneh yang bukan dari aplikasi kita, kemungkinan itu ya
website Anda lagi diserang atau sedang di-scan mungkin biasanya. Untuk impact ya ini sama seperti kayak protokol attack tadi berkaitan dengan resource, server, firewall, dan load balancer. Untuk dampak DDoS itu sangat banyak ya. Yang pertama, website website Anda down. Otomatis kalau website Anda down, maka kalau websitenya untuk penjualan otomatis tidak bisa melakukan transaksi. Bisa juga slow performance atau website diakses lambat. Ya, yang mengakibatkan ya pengunjung website kita ya istilahnya apa sudah meninggalkan itu, sudah nggak mau, wah kok lama websitenya gitu. Terus yang ketiga ya dampaknya dari finansial ya jelas karena tadi misal kalau website website toko online atau yang berbasis toko itu kan ya tidak bisa melakukan transaksi dan otomatis ya ya bakal dari sisi finansialnya kena dampak. Terus damage reputation ya bisa berdampak ke reputasi website juga. Misal website terpercaya ya, cuma sering down, otomatis kan reputasinya jadi jelek ya. Terus yang kelima ya, hacker bandwidth atau server cost. Ya misal kalau ini nih, misal kalau penyewaan VPS di luar ya, yang dihitung biasanya berapa per bandwidthnya berapa ada FUP-nya ya. Kalau kelebihan kan otomatis ada bayar itu yang kelebihannya tadi. Terus yang keenam ya menjadi gerbang serangan cyber attack lainnya biasanya. Ya bisa bisa scan, bisa menjurus ke scan gitu. Nanti ya hubungannya sama sering di scan websitenya terus ya karena itu bisa berhubungan dengan kena injek biasanya kalau untuk penanganan DDoS yang pertama untuk preventifnya yaitu menggunakan CDN. Kita tahu bahwa Cloudflare itu bisa menangkal DDoS secara gratis. Cuman fiturnya yaitu terbatas kalau yang gratis. Sebenarnya ada yang Cloudflare Magic Transit ya, cuman ya yang Magic Transit itu cukup lumayan biayanya. Cuman ya kalau secara ampuhnya ya Magic Transit. Dia sudah bisa mendeteksi serangan DDoS itu menggunakan AI sehingga auto block maupun auto unblock. Misal kalau serangannya udah reda itu sudah auto unblock. Dia memiliki scrubbing center kalau Cloudflare. Cloudflare, Akamai, terus ya kayak OVH itu sudah punya scrubbing center sendiri. Terus ini enable DDoS protection firewall ini misal di sisi server Anda terkena serangan DDoS ya. Terus security yang terpasang di server Anda itu misal firewall ya. Ya otomatis bisa bisa enable SYNFLOAT atau melakukan blok port yang tidak digunakan. Ya istilahnya blok yang tidak digunakan seperti port SSH, terus port email itu bisa ditutup saja. Digunakan untuk kebutuhan sesuai aplikasi Anda untuk yang di open ya.
Terus yang ketiga ini apply rate limiting. Ini bisa di sisi cek firewall atau di sisi web server. Biasanya kalau di CSF itu bisa melakukan rate limit port 80, biasanya port 80 atau 443 berapa lama dalam jumlah request per seconnya berapa gitu. Kalau di sisi Nginx ya otomatis di sisi konfigurasi itu ya Nginx conf itu ya. Terus filter traffic ini mendeteksi IP mana saja yang diduga melakukan serangan. Misal kan kalau di web server atau ya istilahnya di Farlock message kan ada log IP-nya ya, source-nya. Nah, itu bisa diidentifikasi mana traffic request per second yang menurut teman-teman itu kayak nggak masuk akal gitu. Nah, itu sebaiknya itu diblok. Misal kalau akses IP-nya banyak dari Cina atau Hong Kong, ya mungkin bisa diinvestigasi lanjut ya. Apakah benar itu crawler atau pengunjung atau serangan DDoS. Terus yang kelima yaitu menggunakan load balancing ya. Load balancing ini ya kayak ya untuk menyeimbangkan load ya. Biasanya kalau ada ada fitur load balancing ini biasanya kayak seperti AWS terus apa Akamai itu ada load balancingnya untuk mendistribusikan traffic. Jadi traffic itu nggak hanya pada satu titik tapi disebar itu. Jadi istilahnya nggak satu titik saja yang berat tapi disebar menjadi beberapa titik. Atau menggunakan anti DDoS service, yaitu tadi yang pertama tadi bisa pakai Magic Transit atau pakai OVH atau banyak sekali ya yang pihak ketiga. Kalau yang selanjutnya itu increase bandwidth capacity if possible, jika memungkinkan. Ah, ini yang tadi preventif, yang selanjutnya itu ketika attack terjadi. Ya, ketika attack terjadi, nggak usah panik. Yang pertama yang dilakukan yaitu nyalakan security yang ada, misal CSF, itu kan ada settingan SYN float, itu di enable, terus dilakukan rate limit di sisi CSF-nya. Terus selanjutnya bisa ditambahkan under attack mode di Cloudflare atau menggunakan aplikasi lainnya seperti yang gratis seperti SafeLand, WAF. Ya, WAF seperti Cloudflare yang gratis lainnya itu SafeLand terus apa ya? Ada. Terus yang kedua blok IP yang mencurigakan. Terus yang ketiga, tutup port yang tidak digunakan. Ya istilahnya di aplikasi Anda menggunakan port 100 sampai berapa, ya yang lainnya lebih baik ditutup saja. Dibuka ketika Anda membutuhkan selanjutnya itu. Yang keempat, ini sementara menaikkan server limit. Ini dari sisi memori atau sisi CPU. Ya mungkin nggak nggak berdampak banyak ya. Lebih efektif yang pertama ini. Yang kelima, kontak your hosting provider for network mitigation. Ya kalau Anda melakukan host sebuah domain atau memiliki
hosting, nah, itu bisa diinfokan ke bagian NOC-nya ya. Atau biasanya mengajukan di chat nanti akan ditangani oleh penyedia hostingnya biasanya. Untuk tren di DOS ke depannya itu yaitu serangan itu bisa ke depannya itu bisa dalam terabyte per sekon ya. Sudah nggak gigabyte. Bayangkan terabyte per sekon itu langsung menyerang ke dalam satu server. Otomatis ya ini sekelas seperti Google ya. Google pada tahun 2003 dia malah terkena serangan DDoS yang jumlah request per sekonnya hampir 2,9 request per sekon ya, 2,9 juta per sekon. Terus menggunakan botnet IoT yang lebih banyak atau lebih variatif. Jadi jenis-jenis malware botnet untuk DDoS ke depannya ya bakal banyak yang muncul mesti. Yang ketiga ya penyerang bakal lebih pintar untuk apa ya? Untuk istilahnya untuk mengelabui sebagai itu real user itu atau jadi dianggap traffic normal. Sebenarnya yaitu serangan DDoS, cuman dia mengelabuinya dengan traffic normal seperti pada kita akses website. Yang keempat, banyak aplikasi layer yang kena target di ya bidang pemerintahan atau bisnis itu pasti bakal tidak luput dari serangan DDoS. Yang kelima ini yang menarik ya, dia bakal akan menggunakan AI driven attack. Ya, ini istilahnya si attacker ini sudah punya otomatisasi untuk melakukan DDoS. Ya melalui prompt dari sebuah AI. Ini pastinya ya bakal susah kalau ya. Untuk selanjutnya cyber defense tips ya yang pertama gunakan WAF plus CDN. Kalau ingin yang free atau menggunakan SafeLane tadi yang free ya, ada WAF juga. Terus ini seperti yang tadi request limit per IP, misal IP tertentu dia akses request per sekonnya tinggi, bisa Anda limit berapa request yang masuk dalam waktu hitungan detik. Nah, itu bisa di setting di sisi firewall atau sisi web server Anda. Ini rutin melakukan update firewall dan ya mengecek log-log yang mencurigakan dari sisi server Anda. Yang keempat, ya kalau pengen efektif ya memakai monitor traffic seperti Grafana, NetData, Elasticsearch itu bisa atau Datadog atau menggunakan yang kalau free itu Icinga ya, Icinga menggunakan Icinga 2 itu bisa ngecek request yang masuk dalam server itu berapa. Wah, thank you Yang Mas Fajar. oke sebentar Hmm. Oh yang iya, oke Mas. terakhir untuk rutin melakukan konfigurasi dan sistem dalam bentuk backup ya untuk jaga-jaga misal hilang atau rusak atau korup, nah, itu kan kita sudah punya
backupnya.